hati-hati. Wow. Wah. Terletak di daerah tropis yang hangat dan lembab, Indonesia menjadi wilayah yang cocok sebagai tempat hidup berbagai jenis reptil. Salah satunya ular. Tidak heran, 10% dari jumlah total ular yang ada di dunia hidup di negeri ini. Di daerah Marga Tabanan, Bali Barat, persinggungan antara manusia dengan ular kerap terjadi. Pagi ini, tim Bali Reptile Rescue yang mendapat laporan dari warga segera bergerak ke lokasi untuk melakukan proses evakuasi. Nah, ini kita belum tahu pasti jenis ularnya itu apa karena di sini berbatasan langsung dengan kebun, sawah, dan hutan. Jadi bisa ular apapun yang masuk, dan ini kayaknya lagi mengincar ternak warga. Ini ada di kandang ayam lokasinya. Wow, ini. Ini ular apa ini? Aduh, belum tahu ya. Ada. Oh, ini ular tikus nih. Ular tikus ya? Ya, Polos nih. Ada Kang. Aman, kita bawa keluar. Oh, dia gigit, guys. Wow. Ini lumayan kecil juga ukurannya ya? Ini udah dewasa nih ya. Oh, udah Ya. dewasanya koros segini ya? Iya. Ini bisa nyampe 1 meter ataupun di atasnya ini. Agak agresif. Ular koros bertubuh ramping, kepala kecil, dan pola warna legam yang membantunya menyamar di lingkungan yang gelap. Nah, meskipun ular ini kecil ukurannya, tapi ini terkenal dengan kesitnya. Jadi ini pergerakannya cepet banget. Tapi nggak berbisa, ini aman ya? Ya, aman ini. Cuman dia juga agak agresif nih. Agak sedikit gatel ini kalau kena gigit ular ini. Jadi ketika merescue ular, belum tentu kita cuma dapat 1 ular kemudian pergi gitu. Kita harus memastikan dulu di tempat ini nggak ada ular lagi, karena takutnya ada lagi yang bisa jadi lebih berbahaya juga ya. Sini ada pergerakan di bawah. Wow, King Cobra Ed. King Cobra. Dikenal sebagai ular predator, sepertinya ular raja ini sedang mengintai ular tikus. Nah, ini karena ularnya ternyata King Cobra dan ini mengerikan sekali. Iya. Makanya ini harus. Oke, tahan ya. Oke, Bli bisa pindah ke sini, Bli. Atau bisa tarik situ. Hati-hati, Bli. Besar banget, hai. Ya, boleh mundur, Jen. Mundur, Jen. Ya. Hati-hati. Woi. Dengan pengalaman tim yang mumpuni, akhirnya kami berhasil menangkap ular paling berbisa ini. Nah, jadi ular King Cobra yang kita temukan di kandang ayam ini bukan untuk memangsa ayam, melainkan untuk kemungkinan memangsa ular koros yang kita temukan pertama tadi. Ular King Cobra adalah salah satu jenis ular berbisa terpanjang dan paling berbahaya di dunia. Gigitannya dapat mengakibatkan kematian orang dewasa dalam hitungan menit. Wow. Nah, ini kok bisa-bisanya keluar kayak gini? Nah, jadi gini, Jen. Kelenjar bisa si ular King Cobra ini berada tepat di belakang mata. Yaitu daerah sini, iya. ke sini ya. Iya. Nah, kalau kita pijit, otomatis dia akan keluar.
Oh gitu. Berarti itu menghubungkan ke taring ya? Iya, Langsung betul. ke taring ya? Langsung ya, oke. Langsung ke taring. Ini dengan jumlah segini bisa membunuh gajah dewasa selama 30 menit. Kurang lebih 30 menit. Ya. Racun king cobra bisa menghancurkan sel tubuh dan merusak sistem saraf. Wow. Gejala awal rasa sakit yang hebat di lokasi gigitan, mulai dari pembengkakan, mual, muntah, pusing, dan kelemahan umum. Ini mahal nih. Ini Ya. agak kental ya. Kalau disentuh nggak berpengaruh ya bagaimana kulit ya? Kalau disentuh nggak berpengaruh Ya. ataupun kena kulit itu Asal nggak ada berpengaruh. luka ya? Asalkan kita nggak ada luka. Oke. Nah, dia kental. Oh iya bener kayak madu ya. kental. Iya, warnanya juga agak kekuningan ya. Bali dan Sulawesi merupakan pulau paling timur yang menjadi habitat penyebaran ular king cobra di Indonesia. Bali Tengah hingga Bali Barat memang menjadi tempat persebaran king cobra di Pulau Dewata. Nah, Bli, saya penasaran nih, ular king cobra di habitat aslinya. Gimana kalau habis ini kita herping? Boleh. Boleh ya? Mudah-mudahan Oke. kita Menemukan nemu ya. 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 Ular king cobra dapat hidup di dataran rendah hingga ketinggian 1.800 meter di atas permukaan laut. Kali ini saya dan Bli Eats dari Bali Reptile Rescue akan mengenal ular king cobra lebih dalam melalui kegiatan herping, yaitu kegiatan pencarian dan pengamatan reptil dan amfibi di habitat alaminya. Di sebelah sana kalau nggak salah ada aliran Sungai, air, ya, oke. sungai kecil. Heeh. Terus ada pohon bambu-bambunya. Biasanya Oke. di situ habitatnya. Oke. Ini juga belum tentu juga ya kita dapat ularnya ya. Iya, tapi kita usaha dulu, kita coba berusaha. cari di tempatnya. Ini sungainya ya. Tujuan utama dari herping adalah mempelajari dan mengamati. Para herper, sebutan untuk para penggemar herping, biasanya mengumpulkan data ilmiah, mengabadikan foto, atau hanya menikmati momen hewan-hewan yang langka dan menarik. Di bambu yang ini nggak ada ularnya, kita mau coba ini di depan ada bambu lagi. Kalau kita hoki bisa ketemu sama ular ya. Oke. Nah, ini kita bisa lihat ular king cobranya itu lagi makan. Jadi meskipun siang atau malam mereka itu bebas mau makannya kapanpun, beraktivitas kapanpun, karena ular king cobra itu adalah hewan diurnal. Jadi kenapa king cobra itu disebut king? Karena selain ukurannya yang besar, king cobra ini juga kanibal. Ini makan ular nih. Wah, ini bener-bener momen yang spesial buat saya, karena baru ini bisa melihat ular yang makan ular langsung depan mata ini. Gila, ini keren banget ini. Jangan. Op. Jangan gerak sini. Kenapa? Dia kalau gerak, kalau melihat gerakan kita, dia pasti lari. Oh, Tuh. langsung waspada. King cobra memiliki kepekaan yang luar biasa terhadap gerakan di sekitarnya. Wow, hati-hati. Wow. Wah. Awas. Ih. Iya. Nah, ini bisa dilihat ukuran ularnya itu besar sekali. Ini panjangnya bisa lebih dari 3 meter ini. Dan ini bisa dilihat juga ularnya itu lagi marah karena tudungnya lagi dilebarin nih. Wow. Dia berusaha terlihat lebih besar untuk menakut-nakuti predatornya kayak ini. Nah, jadi untuk karakter si ular king cobra ini, dia setelah menyerang itu dia pasti akan lari. Karena ular ini cenderung pemalu sebenarnya. Sifatnya lebih ke pemalu ya. Betul. Oke. Ketika merasa terancam, selain melebarkan tudungnya, ular ini akan berdiri tegak mencapai sepertiga panjang tubuhnya.
Jadi ular king cobra ini dia lebih respon ke gerakan. Kalau kita tidak ada pergerakan, dia lebih memilih untuk melarikan diri. Ngikutin ya. Ih. Wah. Jadi yang kenapa ular-ular yang buat nari itu kebanyakan king cobra ya? Tuh, king cobra ataupun spitting cobra. Ular king cobra yang ada di depan saya sekarang ini warnanya cenderung lebih cerah. Jadi ular cobra itu warnanya bisa berubah tergantung dari suhu lingkungan sekitar. Jadi kalau misalnya tempatnya panas, semakin panas tempatnya, semakin cerah juga warnanya kayak ini. Setelah menyelesaikan pengamatan, penting untuk meninggalkan ular di habitatnya tanpa mengganggu atau merusak lingkungan. Karena keberadaan reptil di alam liar merupakan bagian penting dari keberagaman hayati yang harus dijaga dan dihormati. Ikuti jejak saya, jejak petualang.